Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi ifdalih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, para masyayikh, para asatidz, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sangat kami hormati, wabil khusus ketua dari Yayasan As-Siratal Mustaqim dan seluruh jajaran yang kami hormati, serta hadirin para bapak, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana dengan hidayah maunahnya di kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kuliah subuh untuk bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan kita tentang agama. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan banyak manfaat barokah untuk kita semua di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dimati Allah, hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan. Kira-kira ada upacara enggak? Yang ada kerja bakti insyaallah. Ya, niatkan juga upacara sekali. Kemerdekaan ini tentu merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat kemerdekaan kita bisa bebas melakukan aktivitas kita dengan leluasa. Termasuk dengan nikmat kemerdekaan kita bisa beribadah dengan leluasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita belum merdeka, mungkin belum bisa merasakan ketenangan, belum bisa merasakan kebebasan seperti yang kita rasakan seperti ini. Makanya kemerdekaan ini perlu dan harus kita syukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kata Allah, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat kalian. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid, tapi kalau kalian kufur, tidak mengakui bahwa kemerdekaan ini salah satunya merupakan kenikmatan, maka ketahuilah bahwa siksaan itu amat pedih. Di samping kita bersyukur kepada Allah, kita juga perlu bersyukur, berterima kasih kepada para pejuang-pejuang kita. Karena kemerdekaan ini bukan gratisan, gitu. Bukan apalagi hadiah dari Belanda, bukan. Kemerdekaan ini diraih dengan darah, cucuran darah, dengan air mata, dengan keringat, subhanallah. Para pendahulu kita mengorbankan semuanya untuk merebut kemerdekaan kita. Makanya kita juga perlu berterima kasih juga kepada para pejuang, para syuhada yang telah mengorbankan segala-galanya untuk kemerdekaan. Monggo kita hadiahkan terlebih dahulu untuk para pejuang-pejuang kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima perjuangan beliau-beliau, mengampuni dosa-dosa beliau,
dan mudah-mudahan diterangkan dan dilapangkan kuburnya, senantiasa mendapatkan nikmat Allah, dijauhkan dari siksa kubur ala hadhihi niyat. Walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang mati Allah, kemerdekaan bukan sesuatu yang mudah. Termasuk juga tugas kita sekarang ini. Tugas kita sekarang bagaimana menjaga kemerdekaan ini. Agar bagaimana negeri ini tetap menjadi negeri yang baik, negeri yang aman, damai. Itu tugas kita sekarang. Bahkan kita juga harus mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang positif, dengan sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk umat. Itu yang bukan tugas yang mudah juga untuk kita semua. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah tabaraka wa ta'ala dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 4 halaman 49 beliau mengatakan kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna minal bala. Setiap negeri yang di situ ada 4 elemen, ada 4 kelompok, maka insya Allah negeri tersebut akan dilindungi oleh Allah dari segala macam musibah. Ini juga perlu kita perhatikan untuk kita menjaga negeri ini dengan baik. Kalau kita bisa mengisi kemerdekaan dengan baik, maka insya Allah akan menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang negatif, dengan sesuatu yang melanggar agama, maka ini yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita kadang banyak mengisi kemerdekaan dengan berbagai macam lomba tarik tambang, lomba panjat pinang, dan lain sebagainya. Monggo, dengan apapun kita mensyukurinya, boleh-boleh saja, yang penting tidak melanggar syariat. Sebuah negeri kalau ada 4 orang ini, maka insya Allah rakyatnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam musibah. Yang pertama, imamun adilun la yadhlimu. Yang pertama, ketika di negeri itu ada imam, ada pemerintah yang adil, la yadhlim, yang tidak zalim kepada rakyat. Makanya kalau di sebuah negeri ada pemerintah yang adil seperti ini, insya Allah rakyatnya mampu. Insya Allah rakyatnya akan sejahtera. Dan insya Allah negeri tersebut akan dijaga oleh Allah dari segala macam musibah. Hanya kita juga perlu mendoakan daripada pemerintahan kita, mudah-mudahan beliau-beliau oleh Allah senantiasa diberikan kekuatan zahir batin sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dengan amanah, dengan adil. Amin ya rabbal alamin. Karena keadilan seorang pemerintah itu sangat menentukan terhadap bangsa kita sendiri. Seperti dulu di zamannya Sayyidina Umar Ibn Khattab, luar biasa beliau menjaga kemakmuran, kesejahteraan rakyatnya. Makanya di zaman beliau dulu itu dikatakan, ketika di zamannya Sayyidina Umar kan pernah terjadi gempa. Terjadi gempa, kemudian buminya langsung ditepuk sama beliau. Dipukul gitu. Kemudian beliau mengatakan, wahai bumi, saya ini pemerintah yang adil kok. Kamu coba-coba gempa. Jelas Sayyidina Umar, tapi kalau sekarang apa ada yang berani gitu. Berhenti, ambuh gempanya, sajian tambah lagi. Karena beliau seorang imam yang adil, sehingga gempa pun takut sama beliau. Jadi betul-betul menjaga keadilan,
tidak pernah merampas hak rakyat, betul-betul menyalurkan hak rakyatnya. Kemudian setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, luar biasa juga keadilannya, luar biasa juga dalam memimpin pada waktu itu. Termasuk juga dulu ada seorang pemimpin yang luar biasa, yang juga masih salah satu keturunan Sayyidina Umar, yaitu Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz. Beliau juga luar biasa. Bahkan pernah suatu ketika beliau malam-malam, ketika mau melanjutkan tugas yang masih tersisa, gitu. Di malam-malam dulu belum ada lampu seperti itu. Pakai lampu apa itu ya? Lampu minyak. Ketika beliau sedang asik melanjutkan tugasnya, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kata Sayyidina Umar. Ternyata yang ketuk pintu adalah putranya beliau sendiri. Ditanya oleh beliau Sayyidina Umar, ada kepentingan apa kamu ke sini? Apa ada kepentingan pribadi atau ada kepentingan yang ada kaitannya dengan rakyat? Kemudian putra beliau mengatakan, saya ke sini, Bah, ada sesuatu kepentingan yang perlu kami rembukan sama jenengan, tapi kepentingan ini berkaitan dengan pribadi, nggak ada kaitannya dengan rakyat. Ya sudah, masuk, duduk, kata beliau. Kemudian setelah itu, beliau kan awalnya pakai lampu itu, gitu. Lampunya itu dimatiin, Bah. Dimatiin, Bah. Loh, kok dimatiin, Bah, kata putranya. Lah iya, kamu kan kesini mau bahas urusan pribadi. Ini lampu ini minyaknya dari kas negara, nggak boleh kita menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Saking hati-hatinya beliau. Kamu kan membahas urusan pribadi, nggak boleh pakai fasilitas ini, nggak boleh, karena ini dibeli dari kas negara. Itu dulu, nggak tahu kalau sekarang. Kita doakan mudah-mudahan pemerintahan kita selalu amanah. Amin ya rabbal alamin. Karena imam yang adil ikut andil dalam menjaga stabilitas negeri ini. Kemudian yang kedua, wa alimun ala sabil huda. Sebuah negeri akan tetap aman, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di situ ada orang alim, ada orang berilmu yang dia terus menapaki jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang alim juga punya peran penting dalam menjaga stabilitas negeri ini. Maka dulu itu kemerdekaan juga tidak lepas dari peran para alim ulama. Jadi dulu itu saat ya berperang melawan penjajah, umarok sama ulamanya itu bergandengan tangan. Artinya mereka itu hubungannya baik sekali karena ulama juga mempunyai peran penting. Nah, kalau di negeri itu ada ulama, ada orang alim yang beliau benar-benar memberikan pencerahan. Bismillah. Jadi kalau di sebuah negeri ada seorang alim yang betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik, maka insya Allah keberadaan beliau akan ikut menjaga daripada kemakmuran daripada bangsa ini. Makanya alhamdulillah kalau di sekitar kita masih ada alim ulama yang mau mengajar, yang mau berbagi ilmunya. Kemudian yang ketiga, wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Yang ketiga, ada para masyayikh, orang-orang sepuh yang juga berilmu, yang mereka masih mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di sebuah negeri
masih ada masyayikh yang seperti itu, masih mau amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang-orang berbuat kebaikan, mengajak orang sholat berjamaah, mengajak orang untuk ta'lim, mengajak orang untuk berbagai macam kebaikan, maka insya Allah eh, negeri tersebut akan dijaga oleh Allah dari segala macam musibah. Tidak hanya amar ma'ruf tapi juga nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ini yang justru lebih sulit ini. Nahi mungkar itu lebih sulit daripada amar ma'ruf. Orang kalau untuk amar ma'ruf insya Allah lebih banyak dan lebih berani orang ngajak kebaikan. Ayo sholat, ayo haji atau umroh, apalagi umroh nih, memang banyak travelnya sekarang. Banyak yang terjun untuk menegakkan amar ma'ruf. Tapi kalau nahi mungkar enggak semua, Pak. Karena nahi mungkar ini lebih berisiko. Lebih berisiko dan memang lebih sulit. Dan nahi mungkar ini butuh sosok yang betul-betul dia itu mempunyai nyali dan mental. Makanya enggak semua masyayikh yang benar-benar bisa menegakkan dua-duanya ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak yang hanya terjun di amar ma'ruf saja, nahi mungkarnya malah ditinggalkan. Makanya kita kalau ada orang, ada ulama, ada kiai, ada ustadz yang benar-benar menegakkan nahi mungkar, ada kemungkaran langsung dia terjun untuk mengatasi. Kita harus berterima kasih. Ada orang yang benar-benar berani nahi mungkar, kita harus berterima kasih, bukan malah kita melawan atau malah kita yang kemudian mencaci maki beliau. Kita harus berterima kasih kepada beliau karena beliau sudah menggugurkan kewajiban kita juga untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuharriduna ala talabil ilmi al-Qur'an, dan sebuah bangsa, sebuah negeri masih akan dijaga oleh Allah kalau para masyayikhnya terus menganjurkan jamaahnya, orang-orangnya untuk terus thalabul ilm dan Al-Quran. Makanya juga kuliah subuh ini juga sebagai benteng kita, agar kita terhindar dari berbagai macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Wa nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang keempat, sebuah negeri, sebuah bangsa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau para wanitanya di tempat itu senantiasa menutupi aurat mereka, tidak berdandan seperti dandannya orang-orang di zaman jahiliyah. Makanya kita juga harus menjaga, utamanya keluarga kita, utamanya anak-anak kita. Jangan sampai mereka-mereka itu kemudian lupa untuk melaksanakan kewajiban mereka, yaitu menutup aurat. Jangan sampai kita telat dalam memberikan arahan. Jangan sampai mereka kemudian terbiasa buka aurat sehingga mereka menganggap kalau itu bukan sebuah dosa, bukan sebuah kesalahan. Sebelum terlambat kita harus segera mencegah mereka kalau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada 4 orang ini, kalau ada 4 kelompok ini di sebuah negeri, maka insya Allah sebuah bangsa tersebut akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri kita ini termasuk yang mempunyai 4 tadi sehingga senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang mati Allah, kemudian apa sih arti kemerdekaan? Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Kalau dari penjajah mungkin bisa dibilang kita sudah merdeka. Tapi sebenarnya ada musuh kita yang besar, yang paling besar bahkan. Makanya Rasulullah dulu ketika pulang dari peperangan Badar, beliau mengatakan, raja'na minal jihadil akbar aswar ilal jihadil akbar. Kita pulang, kata Rasulullah, dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar.
Apa maksudnya peperangan besar itu? Yaitu melawan hawa nafsu kita sendiri. Ini peperangan besar sebenarnya. Sudahkah kita bebas atau merdeka dari dijajah daripada hawa nafsu kita? Hawa nafsu ini merupakan musuh terbesar kita, yang kalau kita lengah sedikit saja, maka kita akan diombang-ambingkan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemerdekaan yang sungguhnya itu adalah kalau kita benar-benar menjalankan perintah Allah, kalau kita benar-benar menjalankan perintah agama. Kalau kita masih terjajah dengan hawa nafsu kita, nah ini belum merdeka namanya. Nafsu itu ketika pertama kali diciptakan oleh Allah, nafsu ini sudah menunjukkan karakter yang membangkang. Jadi ketika awal diciptakan oleh Allah ditanya, dites, nafsu, man ana wa man anta, siapa kamu dan siapa aku. Kemudian nafsu pada waktu itu menjawab, saya ya saya, kamu ya kamu, kata. Jadi dari awal penciptaan nafsu memang sudah menunjukkan sifat-sifat yang tidak baik. Inna nafsa la'amaratun bisu, bahwa nafsu itu sering mengajak manusia untuk melakukan keburukan. Kita ini kalau nuruti hawa nafsu, Pak, insya Allah nggak bakalan hadir ke sini. Betul. Kalau nuruti nafsu, nggak bakalan ikut ya taklim, jamaah, dan lain sebagainya. Dari awal penciptaan seperti itu sudah. Akhirnya oleh Allah, nafsu ini disiksa. Disiksa di neraka Ju namanya selama 100 tahun. Selama 100 tahun. Setelah itu diambil lagi hawa nafsu ini, ditanya oleh Allah. Seperti pertanyaan yang kemarin itu, yang sebelum-sebelumnya. Siapa kamu dan siapa aku? Baru setelah nafsu ini disiksa di neraka Ju, di neraka yang penuh dengan rasa lapar, baru dia bisa mengatakan, bisa menjawab dengan betul, anta rabbi wa ana abduka dhaif, engkau adalah Tuhanku yang maha segalanya, dan kami adalah hambamu yang penuh dengan kekurangan. Makanya kalau kita kepengen menentukan hawa nafsu, salah satu caranya itu dengan sering lapar, bukan sering kenyang. Karena kalau sudah kenyang seperti pengajian kemarin itu, sulit kita untuk bisa menentukan hawa nafsu. Tapi kalau dibikin lapar terus hawa nafsunya, insya Allah semangat ibadahnya. Insya Allah kalau sudah dibikin lapar nafsunya, maka nafsunya itu akan tunduk. Jadi lapar itu salah satu cara jitu untuk kita menentukan hawa nafsu. Seperti kita kalau puasa Ramadan, gitu, apalagi sudah sore-sore, jadi udah nggak semangat sudah untuk berbuat yang tidak baik, sudah lemes gitu. Dan sekalipun dengan jalan di jalan raya, terus kemudian ada cewek cantik, udah nggak semangat sudah, karena sudah lapar. Bahkan Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya beliau mengatakan, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubirra'i wa in taftimhu yang fatimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi. Beliau mengatakan, wan nafsu katifli, nafsu itu seperti anak kecil, Pak. Gimana anak kecil? Salah satunya kalau anak kecil itu ya keinginannya kan macam-macam, bahkan sesuatu yang membahayakan sekalipun dia lakukan, itu anak kecil. Intuh milhu syabba'ala hubbir radha, termasuk juga kebiasaan anak kecil. Anak kecil itu kalau dibiarkan, maka dia akan nyusu sama ibunya. Kalau nggak disapih, akan terus nyusu. Oke. Biasanya kalau berhenti nyusu itu umur berapa biasanya? Ya sekitar 2 tahun gitu. Itu kalau nggak disapih. Biasanya kalau disapih itu kan penuh perjuangan ya. Rewel, ada malamnya nangis. Itu biar berhenti nyusu. Tapi kalau kita nggak menyapih, maka selamanya akan nyusu.
Perlu memang disapi. Disapi itu paham dengan disapi. Kalau bahasa Maduranya apa? Emare, emare. Harus itu. Karena kalau nggak dimare itu nyusu terus sampai umur 2 tahun lebih, 3 tahun tetap nyusu. Begitupun dengan nafsu. Nafsu ini harus kita lawan. Jangan diladeni maksudnya. Harus dilawan. Sekalipun malas, sekalipun kok terasa berat, mata membuka, bau mencium, harus kita lawan. Jangan dibiarin. Kalau kita biarin nafsu ini, maka akan menjajah kita. Di kitab Tamyiul Qulub itu ada sebuah kisah. Wa qad hukiya an rahiban ishtahara bi baladi Misr bil mukasyafah. Di kota Mesir dulu pernah ada seorang rahib. Rahib ini pendeta lah dulu. Rahib ini ishtahara bil mukasyafah. Terkenal di tempat itu kalau rahib ini mempunyai keistimewaan berupa mukasyafah. Artinya bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Padahal seorang rahib. Sehingga pada waktu itu hal ini membuat tokoh-tokoh muslim sempat resah, gelisah. Ini kok ada rahib bisa mengetahui hal-hal gaib. Kalau bahasa sekarang sakti lah, sakti mandraguna. Bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Sempat gelisah tokoh-tokoh muslim pada waktu itu. Ini bisa jadi nanti akan menjadi fitnah. Akan membuat orang-orang Islam percaya sama rahib ini. Padahal rahib itu seorang muslim. Bahaya ini. Akhirnya beliau-beliau itu, para tokoh muslim berkumpul pada waktu itu. Mencari solusi, mencari jalan keluar bagaimana untuk menyikapi daripada rahib yang mempunyai keistimewaan ini. Akhirnya diutuslah seorang delegasi, seorang utusan pada waktu itu. Harus ada orang yang ke sana itu untuk klarifikasi. Akhirnya ditunjuk Kiai si Fulan sampai harus ke sana. Berangkatlah kiai ini, kiai yang ditunjuk ini ke tempat rahib tersebut dan dia berangkat ke sana membawa senjata, membawa pisau lagi. Jadi buat jaga-jaga, antisipasi, takutnya nanti ada sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi dia bawa pisau, bawa senjata. Sesampainya di rumah rahib ini, pendeta ini, dia izin untuk masuk. Wahai rahib, saya izin untuk masuk untuk menemui jenengan, kata tokoh muslim ini. Kemudian rahibnya mengatakan, wahai tokoh muslim, kalau sampeyan ke sini punya niatan yang baik, maka saya minta tolong pisaunya itu dibuang. Padahal pintunya belum dibuka, Pak. Tambah kaget tokoh muslimnya gitu. Kok bisa tahu rahib ini kalau saya bawa senjata, kalau saya bawa pisau. Padahal pintunya belum dibuka. Beliau rahibnya masih di dalam. Akhirnya, baik saya buang senjata saya. Setelah dibuka pintunya, tokoh muslim bertanya, min aina laka nurul mukasyafah? Wahai rahib, saya kesini ini ingin klarifikasi. Jenengan kan di masyarakat terkenal bahwa jenengan mempunyai keistimewaan berupa mukasyafah. Jenengan dapat keistimewaan itu dari mana? Jawabannya luar biasa. Apa jawaban beliau? Bi mukhalafatin nafsi. Saya itu mendapatkan keistimewaan ini, mukasyafah ini, dengan cara saya melawan hawa nafsu saya. Tirakat saya yaitu, riyadhah saya yaitu mukhalafatun nafsi. Saya melawan hawa nafsu saya. Orang itu kalau tirakat tidak menuruti hawa nafsu, maka insya Allah akan dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan bukan orang Islam. Tapi kalau dia mempunyai kebiasaan mukhalafatun nafsi, melawan hawa nafsunya, dikasih keistimewaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang dulu sakti-sakti. Karena kalau orang dulu itu banyak orang yang suka
semedi, suka bertapa gitu. Makanya sakti-sakti baca bismillah bisa terbang. Kalau sekarang baca satu Al-Quran belum tentu bisa terbang. Dulu bismillah bisa nyampe ke Mekah ya kalau. Kenapa? Karena tirakat. Termasuk tirakat yang paling hebat yaitu mukhalafatun nafsi. Saya dapat keistimewaan itu kata rahib ini dengan mukhalafatun nafsi. Akhirnya tokoh muslim ini mengatakan kalau begitu berarti tirakat jenengan itu sama dengan tirakat kita-kita yang ada di agama Islam. Dalam agama Islam juga kita diajarkan untuk senantiasa mukhalafatun nafsi, senantiasa melawan hawa nafsu. Bagaimana kalau umpama jenengan masuk Islam saja? Masuk Islam saja. Karena amalan sampean sudah persis dengan amalan yang ada dalam agama Islam. Kemudian dengan spontan rahim ini langsung baik, saya akan masuk Islam. Bahkan dia minta dituntun syahadat, tuntun syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh, sampean kok langsung mau masuk Islam, kata tokoh muslimin. Kok langsung mau aja? Gimana? Iya, karena saya ketika jenengan tadi mengajak saya untuk masuk Islam, saya merasakan kok di hati ini kok berontak kayak. Nafsu saya ini berontak. Awas, jangan masuk Islam, kata nafsunya. Maka dalam rangka mukhalafatun nafsi, melawan nafsu saya, akhirnya saya langsung masuk Islam. Subhanallah. Ini kalau kita bisa melawan musuh terbesar kita yaitu hawa nafsu, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh manusia itu ada 3, ya nafsunya sendiri, bahkan a'da aduwika nafsukal ladzi baina jambai. Musuh terbesarmu itu ya nafsumu sendiri, dirimu sendiri itu. Harus lawan. Kemudian juga ya setan, termasuk juga dunia ini akan menjadi musuh bagi orang yang tidak bisa menggunakannya dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya untuk kita semua sehingga kita itu bisa melawan daripada hawa nafsu kita, semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Moga kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tamla wa khaza'inullahi nura wa takuna wal mu'min faraja wa faraha wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Allahumma ij'al baladana hada Indonesia baladan aminan baladan aminan rakha'a mutmainnatan. Allahumma ya Allah, Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wal tufbina wal muslimin wa kfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya wad din. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana mautal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa nusril mujahidin fi sabilika nasran aziza. Allahumma dfa' 'anna al-ghala'a wal waba' wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitri ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassah wa 'an sa'iri biladil muslimin 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz wa ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat barokah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.